dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sekedar pengurus daripada pertemuan silaturahmi rutinitas yang kita laksanakan setiap bulan. Juga mudah-mudahan kita doakan panjangkan umurnya, keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dipertemukan dalam satu tempat yang mulia, niat dan maksud yang mulia dalam rangka temu silaturahmi rutinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang ini senantiasa Allah jadikan pertemuan yang makmumah dan merdiyah, selain mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak panjang lebar yang saya sampaikan, dan ini bukan tausiah, nggak pantas rasanya menyampaikan satu tausiah, hanya kita ngobrol lagi bersama. Karena melihat yang di depan sudah tengok-tengok mukanya, kayaknya tidak khususnya kepo, ya sudah tengok-tengok meja udah terterang, yang sudah diisi. Saya tadi udah nyampein jangan dikeluarin dulu. Jangan dikeluarin dulu, ternyata dikeluarin. Berarti hanya 5 menit. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-afiyatu ala asharati awjuhin. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Al-ilmu wal ibadatu wal rizqu minal halal, as-sabru ala syiddah wasyukru ala nikmah. Kata Nabi, keapiatan itu ada 10 macam. Disingkat baik. Kata Nabi, keapiatan itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya, 5 keapiatan di dunia, wa khamsatun fil akhirah, dan 5 keapiatan di akhirat. Cukup 1 doang yang disampaikan, nanti to be continue, akan berlanjut nanti. Apa keapiatan yang 5 perkara yang disampaikan oleh Nabi? Kita sering memohon dan berdoa sama Allah, minta kesehatan dan keafiatan, sehat walafiat senantiasa berdampingan. Udah sehat ada afiat. Kadang kita mengartikan sehat itu sama dengan keafiat, beda. Afiat itu kesehatan yang sempurna, artinya kesehatan yang akan mendatangkan satu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, itu afiat. Makanya kita selalu berdoa, mudah-mudahan keluarga saya sehat walafiat. Sedangkan kita nggak ngerti afiat itu apa. Kita tahu sehat, kesehatan kita tahu jelas. Kalau sehat badan itu gampang. Pemerintah dulu kita menyampaikan, ya kata pemerintah dulu, Pak Harto juga udah bilangin tuh, 4 sehat 5 sempurna itu dulu. Insya Allah kalau udah makan 4 sehat 5 sempurna, insya Allah juga sehat badan. Sekarang contohnya itu banyak banget yang gemuk-gemuk, itu kebanyakan makan itu. Berarti gini ya deh. Insya Allah sehat. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, ada sayur asam ntar nih. Kan nasi nada, ada sambal tuh. 4 sehat 5 sempurna. 6 tai macan, insya Allah. Banyak. Ya, itu juga sehat. Tapi keafiatan yang kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, keafiatan itu ada 10, 5 di dunia, 5 di akhirat. Ini 5 akan kita dapatkan dan 5 juga akan kita dapatkan dari akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat apabila kita 10 hal kita dapatkan. Cukup 5 doang nih yang kita di dunia. Apa kata Rasulullah? Orang yang afiat itu yang pertama al-ilmu.
orang yang afiat itu harus memiliki ilmu. Awas nih. Jadi kita harus memiliki ilmu, jangan ngomong afiat kalau nggak ngaji, gitu. Jangan ngomong dan minta afiat hanya sekedar minta sama Allah, tapi kita nggak pernah membaur di majlis-majlis ilmu. Awas, mohon maaf banget. Makanya saya girang banget adanya pertemuan per bulan, tiap bulan adanya sedikit kita ngobrol. Bukan ngaji ini mah. Ini mah bukan ngaji namanya, karena habis ini mah intinya mah madang intinya, gitu. Bukan ngobrolnya. Ini masalahnya kalau nggak ada omongan, nggak ada obrolan, ini makan juga melebihi dari kapasitas nanti takutnya. Kalau udah diobrolin luar pasti teratur, karena syariat agama Islam menganjurkan makan itu sebatas sepertiga panjangnya usus tuh madang segitu tuh. Itu baru sehat tuh. Islam ngajarin, ya Rasulullah juga ngajarin, makanlah kamu selagi kamu lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Itu bininya kok ada yang nggak? Iya. Kata Rasulullah gitu, makanya ngapa saya ngomong saya begini, biar supaya apa? Meja nggak habis. Biar nggak habis. Ya, makanlah kamu selagi kamu lapar, berhentilah kamu selagi sebelum kenyang. Ini makanya sehat semua. Apalagi sekarang ini, bulan-bulan ini banyak banget yang menggelepar, banyak banget yang mati. Sebab apa? Kita sedang ketakutan dengan adanya kematian yang begitu dahsyat. Depan rumah kita pagi-pagi udah mati, samping rumah kita udah mati, sore mati, pagi mati. Yang kita takutkan kita akan dijemput. Maka tidak lain ketika kita keafiatan ini kita amalkan dan kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ilmu, insya Allah bahagia. Ketika hidup di alam dunia ini kita akan bahagia. Ketika kita diambang kematian sampai direnggut, dipisahkan roh kita dari jasad, insya Allah kita dalam keadaan bahagia. Dan sampai kepada akhirat, insya Allah kita bahagia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama harus memiliki ilmu. Berat cuma ngaji mah berat, cuma ibu-ibu doang yang rajin banget. Bapak-bapak mah di mana-mana juga ya begitu. Makanya pengajian yang isinya 30 udah cakep banget. Kalau ibu-ibu malah lebih dari 20. Bukan main, ibu-ibu bukan yang bawa kitab lagi, dong itu tasnya. Benar. Di sini ini ada pengajian. Benar. Di sini pengajiannya ada Rebo nih. Masya Allah paling banyak. Kalau malam mah dikit banget. Masya Allah ganggang dong. Kitab mah dibawa-bawa. Ya. Kitab mah dibawa-bawa, bukan main kitab apa baik, Irsyadul Anam, ya, Ta'limul Muta'alim itu dibawa semua. Latifnya Atos, Adat, terus dibawa semua. Sampai penuh itu. Sampai penuh, tapi sampai di rumah tetap ngelawan sama suami. Ya, ini ngapain ngajinya? Ya emang mikirin madang dulu. Ya, itu tas banyak amat apa? Ya gampang. Kenapa? Tas gede-gede begitu. Kenapa? Makanya kalau ngaji Kenapa ngaji? Makanya kalau alhamdulillah ibu mau kita girang banget kalau ngaji, makanan yang tersedia pas pulang habis. Kenapa? Tasnya gede-gede. Tapi enggak. Kalau ini mah enggak, insya Allah tidak. Karena mementingkan daripada ilmu. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau pengen disebut afiat dan mengaku afiat kita di alam dunia ini al-ibadah. Harus pandai dan bisa beribadah. Apa itu ibadah? Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, bukan sekedar ayat puasa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang gak kalah nilainya. Ketika kita lakukan kebaikan itu, maka kita dapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya setiap amal yang dilakukan menghasilkan daripada nilai-nilai pahala itu namanya ibadah. Itu disebut dengan ibadah. Nah, kita melangkahkan kaki ke rumah ini, ke majlis ini, ke tempat musyawarah ini, ke tempat daripada silaturahmi ini adalah ibadah.
insya Allah kita dapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, as-sabru 'ala. Orang yang mengaku afiat harus tahan daripada atau sabar dari menghadapi musibah atau pahitnya bala. Harus sabar, apalagi dalam kondisi ini. Istri harus sabar, suami juga harus sabar. Suami ada laki orang, artinya orang lain banyak suaminya yang pada saat ini nggak dapat kerjaan. Istri harus sabar, jangan ngoceh baik. Ya, ada yang nggak sabar menuntut daripada kemampuan yang nggak kemampuan daripada suami. Iya, sabar. Insya Allah dengan satu kesabaran akan menuntut daripada kesuksesan dan keberhasilan suami-suami, ibu-ibu sekalian. Begitu pula seorang suami harus sabar menghadapi istrinya. Yang namanya istri mulutnya 15 kali 2 kadang-kadang. Benar enggak? 15 kali 2. Iya. Nah, kalau seandainya ada satu kesabaran suami, insya Allah. Makanya kita sering, ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah. Tapi kalau nggak dipraktekkan, nggak dijalankan, nggak dikedepankan dengan kesabaran, maka jadilah banyak terjadi keretakan di rumah tangga. Sebab apa? Lisan yang keluar tanpa dicari, lisan yang keluar tanpa dibungkus dengan akhlak, maka terjadilah keretakan daripada rumah tangga. Terjadi kecemburuan, terjadi hal-hal yang lain. Kadang-kala juga begitu. Perempuan diam-diam, ini biasanya suaminya pulang jam 5 kerja, bulan-bulan ini pulangnya jam 10 malam, curiga istri. Iya, aja. Dia ngotak, akhirnya dia kembali berangkat ke dukun. Dia nanya sama dukun, Mbah, kira-kira nih suami saya biasanya pulang jam 5, sekarang jam 10, kira-kira ada apa ya Mbah? Apa kata dukun bego? Kata dukun begini, ini ada perempuan lain. Panas. Akhirnya singkat ini perempuan minta solusi, minta jalan keluar. Gimana Mbah biar supaya dia betah di rumah? Gampang kata Mbah. Ngapa? Ntar malam kalau suami adik itu pulang, mandi di WC atau kamar mandi, colong itu celana dalamnya. Iya. Diapain Mbah? Kata si Mbah, rendam di mana? Rendam di panci. Ya, dia kan pengen yang namanya suami betah di rumah. Akhirnya benar direndam. Habis direndam diapain Mbah? Campurin. Kalau suami Anda atau Neng itu suka kopi, campurin ke kopinya. Kalau suka susu, campurin ke susunya. Kebetulan suaminya resep banget sama kopi. Akhirnya pagi hari diam-diam nyindik dicampurin sama bekas air, diadukin. Kemudian si suami mau berangkat kerja ke Jakarta, kemudian minum sampai habis itu. Akhirnya baru sampai berangkat dia salam, dia izin sama istrinya, baru sampai depan pintu kembali lagi megangin perut. Apa kata dia? Sakit perut. Akhirnya girang itu istrinya. Girang, saking bodohnya istri, dia girang banget. Akhirnya kembali dia ngadu sama mbahnya, sama dukunnya. Mbah, alhamdulillah, manjur Mbah. Ngapa? Itu istri betah banget. Emang apa? Berak-berak Mbah. Nah ini kan nggak didasari dengan ilmu, harus adanya kesabaran insya Allah. Yang ketiga, asyukru ala nikmah. Ya, hidup harus bersyukur atas segala nikmat. Banyak nikmat Allah, bahkan nggak bisa kita hitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau hendak menghitung-hitung akan nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakal bisa menjumlahkannya. Dari matahari terbit di timur sampai terbenam di barat, sampai terbit lagi ke timur, nggak bakal kita bisa untuk menghitung nikmat Allah. Andaikan dahan dan ranting pohon kita jadikan penahnya, air laut kita jadikan tintanya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, seharian aja nggak bakal bisa kita menghitung nikmat Allah, terutama nikmat umur yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, bersyukur akan nikmat umur. Gunakan selagi umur masih ada di kandung badan kita, gunakan untuk menghasilkan amal-amal ibadah, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan duduknya kita, umur kita pada saat ini kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semua melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.